Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Chery Omoda tipe RZ. Oke, kita mulai bagian dari depannya. Dia ada DRL-nya. Ini adalah bentuk grillnya. Dia masih pakai logo Chery ya. Kalau yang depannya berbeda dengan emblem di setir, sama di belakang yang sudah pakai lettering Chery. Untuk lampunya dia proyektor ya. Dia full LED, termasuk fog lampnya juga sudah LED ya. Untuk lampu seinnya dia sequential ya. Dia tukeran sama lampu DRL-nya untuk lampu seinnya. Oke, sekarang kita ke bagian sampingnya. Dia nggak ada list chrome ya di bagian jendelanya, tapi dia sudah ada piano black untuk pilar B sama pilar C nya. Untuk door handle nya dia sewarna body, tapi dia ada chrome nya tipis, sedikit chrome nya. Karena ini varian RZ, dia ada list warna merah yang tentunya membuat semakin racing. Kalau menurut Lagnats, kalian tahu apa artinya kalau dia warna merah? Merah itu racing. Untuk bagian rodanya dia ring 18 ya, 215 55 ring 18. Dia peleknya two tone ya, hitam piano black sama merah. Rem depannya cakram, belakangnya juga sudah cakram. Dia kalipernya merah ya. Untuk bagian belakangnya dia lampunya sudah sequential, full LED ya tentunya. Untuk wiper bagian belakangnya dia sudah frameless, lengkap dengan defoggernya. Ini ada high mount stop lampnya. Ini untuk di bagian ducktailnya dia ada warna merah juga, yang tentunya membuatnya semakin racing kalau menurut Lagnats. Dia antenanya sudah shark fin. Di sini juga ada 4 buah sensor. Kemudian ada mata kucingnya. Dia suspensi belakang dia torsion beam ya. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Dia sudah hidrolik ya. Untuk mesinnya dia 1500 cc turbo, dikombinasikan dengan transmisi 9 CVT yang tentunya sudah shift by wire ya, yang menghasilkan tenaga 145 horsepower dan torsi 230 Nm. Dia sudah rapi ya, ada covernya ruang mesinnya. Penempatan akinya ada di sebelah sini. Ini untuk saringan udaranya. Untuk kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Untuk wiper depannya dia sudah frameless ya. Dia tentunya juga sudah kamera 360. Jadi ini mobil total ada 2 sensor ya. Untuk unitnya ada di Chery Maigen Sungkono. Nanti untuk kotak marketingnya saya cantumkan di kolom description. Dan untuk di spionnya dia selain dia ada piano black, dia semakin merah lagi, yang artinya racing. Ini juga ada kamera 360 nya. Oke, kita mulai dari bagian door trim. Di bagian atas dia hard plastik. Kemudian ada sejenis seperti ornamen kayu. Di bagian bawahnya lagi hard plastik. Kemudian ada ornamen silver. Untuk door handle-nya ini ornamen silver ya.
dia bukan metal. Kemudian dia ada hard plastik lagi. Jadi soft touch-nya hanya ada di bagian armrest yang tentunya lengkap dengan real stitching. Sisanya hard plastik ya. Dia ada tempat penyimpanan botol dan kompartemen penyimpanan juga ada di door frame. Kemudian ini adalah tombol-tombol untuk power door lock. Ini untuk electric mirror, lengkap dengan electric retract. Power window sudah auto di semua sisi, yang tentunya sudah bisa dioperasikan dengan fitur voice command. Untuk jok drivernya dia slide, recline, dan bisa diatur ketinggiannya. Jadi dia 6 arah ya. Untuk pedal gasnya dia model yang tempel di bawah ya. Untuk pintu bagasinya alias lift gate-nya dia dioperasikan dari tombol yang ada di bawah kisi AC driver. Dan sisanya yang kanan ini dummy ya. Untuk headrestnya dia modelnya menyatu ya. Jadi ini joknya sudah kulit. Kalau untuk yang tipe di bawahnya dia campuran kulit dan kain. Oke, kita mulai dari dashboardnya. Ini soft touch. Ini center speaker ya. Jadi dia di total ada 9 speaker. Kalau di brosur kan 8 speaker. Jadi ada 2 di bagian depan, 2 tweeter di bagian depan, 2 speaker lagi di bagian belakang, 2 tweeter di bagian belakang, dan 1 center speaker. Ini ada untuk fitur radarnya, lengkap dengan dashcam, DVR. Untuk spionnya dia sudah auto dimming ya. Kemudian ada sun visor yang lengkap dengan vanity mirror yang lengkap dengan lampunya baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Untuk airbagnya dia ada 6 ya. 2 di depan, 2 di jok, dan 2 di pilar B. Untuk seatbeltnya dia sudah full height adjuster ya. Untuk pengaturan jok penumpangnya dia slide, recline. Jadi dia cuma 4 arah ya. Oke, jadi untuk desain dashboard ini dia kisi AC-nya bener-bener nyambung ya, dari kiri sampai ke kanan. Di bagian sini tampaknya seperti ada cup holder padahal tidak ada. Oke, di bagian sini juga ada lampu bacanya. Dia tidak bisa diaktifkan secara individual. Ini ada 2 dummy tombol. Mungkin kalau di luar negeri, kalau di Cina-nya itu dia kayak buat tombol SOS-nya kayak di Hyundai Bluelink lah. Ini dummy. Mungkin kalau yang spek yang lebih tinggi nanti dia bisa buat buka tirai sunroofnya. Makanya ini tirai sunroofnya masih manual ya. Ini untuk buka sunroofnya yang bisa dioperasikan dengan voice command-nya. Kemudian di bagian bawah kisi AC dia piano black ya. Kemudian untuk tombol-tombol AC-nya dia tentunya sudah tombol kapasitif ya. Lengkap dengan rear defogger, front defogger. Ini tombol untuk menyalamatkan AC-nya.
Kemudian ada tombol open close air, auto, dan pengaturan suhunya. Dan ini dual zone ya, jadi suhu kiri dan kanan bisa dibedakan. Kemudian ini ada wireless charging. Untuk lacinya dia sudah soft opening. Dia tentunya sudah electric parking brake, lengkap dengan auto hold. Untuk tuas transmisinya tadi 9 speed ya, CVT. Dia tentunya sudah shift by wire. Kemudian ada manual mode-nya. Ini tombol manual mode-nya. Ini untuk drive mode-nya, dia mau sport atau mau eco. Hazardnya, ini ada tombol kamera 360-nya. Kemudian ini untuk tombol home dan tombol buat menyalamatikan audionya dan pengaturan volumenya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian head unitnya. Dia ada untuk melihat foto, kemudian ada pengaturan kendaraan, ada welcome light function, jadi buat lampu yang nyala di bagian bawah spion atau di lampu utamanya. Kemudian untuk smart key induction, kalau untuk lift gate-nya dibuka. Kemudian ada sensor untuk smart key-nya kalau mau dibuka kunci pintu. Untuk pengaturan lightingnya dia ada yang buat headlight delay, jadi itu buat kalau mau yang sejenis follow me home intelligent high beam ini, jadi untuk auto high beam ya. Ini untuk pengaturan ketinggian sorotan lampunya ada di sini semua. Jadi benar-benar mengandalkan layar ya. Jadi ini tidak bisa ganti head unit ya, karena ini benar-benar terintegrasi sama pengaturan mobilnya. Kemudian untuk driver assistant-nya, dia untuk blind spot monitoring. Ini untuk sensitivitas front collision mitigation. Jadi kalau misalnya mau tabrakan, dia langsung memperingatkan, ada bunyi-bunyinya. Ini untuk rem otomatis. Ini untuk lane departure warning. Jadi untuk peringatan kalau misalnya mau keluar dari lajur. Ini untuk mau yang seperti apa lane departure warningnya, mau suara aja atau mau getar atau mau ada dua-duanya. Kemudian untuk sensitivitasnya mau yang low atau yang high. Nah, di sini ada untuk peringatan kalau dia ngebut. Dia jadi bisa ini bisa buat ngatur pengingat batas kecepatan. Ini untuk emergency lane keeping. Kemudian ada untuk pencegahan kalau dia mau keluar dari lajur. Ini jadi dia untuk yang intelligent avoidance itu, jadi untuk menghindar kalau misalnya ini contohnya tiba-tiba ada truk dia minggir, jadi dia bisa truk dia meleng ke kiri misalnya. Jadi dia bisa ke kiri sedikit untuk menghindari serempetan. Kemudian ada drive away information. Ini ada steering force mode. Kemudian ada driving mode memory.
Jadi yang driver assistance itu untuk membantu dalam hal menyetir ya. Kemudian untuk personalize settingnya ada ambient light, dia bisa diatur brightness-nya, dan dia bisa diatur warnanya. Kemudian jadi bisa tergantung ambient light-nya ini bisa tergantung drive mode atau musik. Ada vehicle information-nya, dia ada auto lock. Dia kalau dikunci mau lampu aja atau mau lampu sama klakson. Ini kebetulan lampu sama klakson ya. Ini ada automatic folding of exterior mirrors. Ini maksudnya jadi kalau misalnya dikunci, dia bisa langsung retractable. Kemudian ini ada untuk opening setting of rear door. Ini maksudnya buat ini ya, buat pintu bagasi di belakang. Ini ada pengaturan wireless charging. Ini untuk pengingat kalau misalnya lupa ngambil HP-nya. Kemudian ada air conditioning settings, ada bisa automatic cockpit cleaning. Kemudian ada cockpit ventilation dan custom air conditioning warning. Kita kembali ke home. Jadi ini pengaturan kendaraan ya. Ada local settingnya, dia lebih ke arah untuk multimedianya. Ada Bluetooth, Wi-Fi, pengaturan suara. Jadi speed volume ini, jadi kalau misalnya dia jalan mobilnya makin kenceng, dia makin kenceng. Begitu juga sebaliknya. Attenuation itu jadinya buat ini, buat pengaturan speaker mau father alias speaker depan belakang atau balance kiri kanan. Kita kembalikan semua speaker. Sound adjustmentnya ini, jadi untuk mode suaranya dia mau custom, pop, jazz, klasik, kemudian ada rock maupun yang vokal. Bahkan bass mid treble-nya ini kalau dia mode custom bisa diatur-atur sendiri. Kemudian ada sound adjustment. Ini ada boot music. Volume adjustmentnya, jadi kalau lagi putar media, ini untuk kalau navigasi, ini untuk suara-suara peringatan. Ini kalau lagi telepon, ring untuk alarm sama Bluetooth music. Ada call broadcast, ini kembali ke pengaturan pabrik. Kemudian untuk voice-nya dia ada, jadi untuk ini untuk perintah suaranya. Kemudian untuk custom wake word, jadi buat manggil sistemnya. Ini ada sound source location, wake up prompt. Sekarang kita coba voice command-nya. Hi Cherry, open sunroof. Hi Cherry, close sunroof. Hi Cherry. Hi Cherry. Open driver side window. Hi Cherry. Hi Cherry. Open all windows. Hi Cherry. Hi Cherry. Close all windows. Kemudian ada pengaturan displaynya. Dia ada brightness mode-nya. Jadi untuk pengaturan layarnya ya. Entah untuk yang multimedia maupun yang instrumen cluster. Kemudian untuk temanya dia bisa fashion, streamer, atau klasik. Ini bisa untuk
link antara meter dan hostnya. Jadi host itu yang layar multimedianya, meter itu layar bagian speedometernya. Untuk wallpapernya dia bisa digonta-ganti. Jadi tadi di sini ya untuk temanya. Jadi ini bisa nyambung ternyata ini sama speedometernya. Ini ada video restriction, jadi biar nggak nonton video kalau lagi nyetir. Kemudian ada screen switch, kembali ke pengaturan pabrik. Untuk pengaturan sistemnya, dia radio zone-nya dia bisa diubah-ubah, mau Asia, Eropa, Amerika, atau Latin. Ini ada buat jamnya mau 24 atau 12 jam. Kemudian ada pengaturan waktu otomatis, zona waktu, pengaturan bahasanya bisa ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris saja. Kemudian ada custom key function of steering wheel, bisa enter AVM atau custom, enter local settings interface, atau enter buat yang sistem pengaturan multimedia sama pengaturan kendaraan. Ini software sama hardware informasinya. Kemudian ini untuk storage, jadi ini untuk ini ya, penyimpanan datanya. Dia ada total capacity sama sisa memori yang tersedia. Untuk kembali ke pengaturan pabrik, ada untuk phone, Bluetooth teleponi. Kemudian ini untuk media yang diputar. Dan untuk USB slotnya ada di bawah ya, di bawah konsol tengahnya, dan ada buat fast charging yang udah Type C. Dan ada power outlet 12 soket. Ada penyimpanan juga di bagian bawah konsolnya. Kita kembali lagi ke bagian head unit. Di sini ada untuk update software. Tentunya ada Apple CarPlay dan Android Auto. Elektronik manual ini sebenarnya lebih ke arah buku manualnya ya, tapi e-book. Ada USB video. Ini untuk kamera 360-nya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian setirnya. Jadi yang di sebelah kiri ini untuk pengaturan MID dan adaptive cruise control ya. Kalau yang sebelah kanan ini lebih ke arah untuk pengaturan media. Dia setirnya 3 palang, dilapis kulit, dan dia ada list piano black lengkap dengan list warna silver. Dan untuk di logo emblem di setirnya dia lettering cherry ya. Dan klaksonnya seperti ini. Untuk bagian speedometernya, sekarang kita ada di bagian yang trip A. Jadi sebenarnya ini untuk masing-masing trip ini lengkap ya, dengan udah jarak tempuh, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan rata-rata kecepatan. Begitu pula dengan trip B. Ini untuk konsumsi bahan bakar saat ini, dan tire pressure monitoring system. Kemudian ada pengaturannya. Ini untuk fatigue driving ini, jadi untuk mengingatkan untuk istirahat. Maintenance mileage reset itu untuk reset kilometer service. Fault inquiry itu jadi untuk peringatan kalau misalnya ada masalah, misalnya
bensinnya udah mau habis. Nih contohnya ya, karena dia bensinnya sudah mau habis. Kemudian nih ada media yang sedang diputar, ada radarnya. Kembali lagi ke kendaraan. Ini speedometer ya, bisa digital, bisa analog, bisa diubah. Ini untuk takometernya ya. Lihat, bensinnya sudah mau habis. Dia sudah 7.209 km. Untuk bagian wipernya dia sudah auto ya. Tapi untuk yang wiper belakangnya dia belum intermittent. Untuk lampunya tentu sudah auto. Untuk door trim di sisi bagian penumpang depan dia sama, hard plastik sebagian besar, kecuali di armrest lengkap dengan real stitching. Untuk power window-nya dia masih hitam doff ya, tapi dia sudah ada sedikit silver painted ornament lengkap dengan power window. Untuk langit-langitnya dia, plafonnya dia abu-abu ya. Untuk hand gripnya dia retract di semua sisi, kecuali di sisi driver. Dan di belakang kontrolnya ini ada cup holder. Di sini ada tombol dummy. Ini buat buka ini ya, konsol boxnya. Dia sudah ada ini AC-nya, udah ada, bisa dingin konsol boxnya. Jadi ini bisa juga digunakan sebagai kulkas. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Jadi di bagian belakang ini dia ada lubangnya. Jadi dia lubang antara headrest sama joknya, padahal nih menyatu loh. Di bagian belakang sini ada lampunya juga. Untuk seat pocketnya ada di baik di sisi penumpang maupun di sisi driver. Kemudian ada kisi AC di bagian belakang. Ada USB fast charging. Dia masih ada channelnya walaupun dia nggak terlalu tinggi, karena dia juga penggerak depan. Ini seperti yang tadi saya katakan, dia ada 2 speaker dan 2 tweeter di belakang. Untuk door trimnya baik di sisi kiri maupun di sisi kanan dia hard plastik lengkap dengan penyimpanan botol air minum. Di bagian atasnya ada real stitching, armrestnya lengkap dengan yang power window-nya dia warna hitam doff ya, tapi dia tentunya sudah full auto power window-nya. Kemudian untuk jok belakangnya dia kulit ya, dia ada motif perforated. Jok depannya juga ada perforated-nya juga. Dia ada seat belt-nya di bagian belakangnya. Jadi di belakangnya udah dapat 3 seat belt ya di bagian belakangnya. Kita kembali ke bagian bagasinya. Untuk bagasinya dia
Ada parcel shelf-nya juga untuk menjaga privasi dari barang-barang bawaan di dalamnya. Kemudian di bagian bawahnya ada segitiga pengaman. Di bagian bawahnya lagi ada ban serep yang sudah space saver, lengkap dengan dongkrak dan peralatan untuk mengganti ban. Kemudian dia ada power outlet 12 volt. Oke, sekian review saya mengenai Chery Omoda 5 yang tipe RZ. Terima kasih sudah menonton.